Abil Atha Abdillah ibni Sayyid Kamaluddin. Isa bin As-Sayyid Al-Imam Abi Abdillahi Alauddin, putra daripada Abdullah Alauddin Muhammad Jawad. Putra siapa? Ibni Sayyid Imam Ali Ridho. Putra siapa? Ibni Sayyid Al-Imam Musa Al-Kazimi. Beliau adalah dari Musa Al-Kazimi. Musa Al-Kazimi putranya siapa? Ibnul Imam Ja'farus Shadiq. Ibnul Imam Muhammad Bakir, ketemunya di Bakir. Kalau udah Bakir pasti siapa tuh? Husain. Ibnul Imam Zainal Abidin Ali bin Imam Al-Hammam Al-Husain Syahidul Karbala. Beliau adalah putra Zainal Abidin Az-Zahid, putra daripada siapa? Husain. Husain cucu siapa? Cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahidul Karbala, beliau wafat di Karbala, syahid oleh kerajaan Yazid bin Muawiyah. Ibnul Imam Al-Hammam Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barulah beliau putra dari Husain, putra dari Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum, semoga Allah meridhoinya dan pada mereka semua ajmain, dan pada seluruhnya. Wa ba'du, dan setelah itu jadi selesai membahas tentang nasab daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah, nasabnya mulia sekali. Paling kita mentok di 3, ya kan? Betul nggak? Kayak ini Muhammad Agus bin Seno bin, bapaknya Pak Ino, udah mentok. Siapa lagi ya? Sono nggak ada lah ya. Udah, tapi beliau subhanallah sampai kepada penghulu. Falamma kana al-ilmu, maka tatkala itu ilmu, membahas tentang ilmu. Falamma kana al-ilmu, maka adapun tatkala itu ilmu, asrofa manqobatin, menempati posisi tempat yang mulia, wa ajjala martabatin, dan menempati martabat yang tinggi, wa abaha mabkharatin, dan menempati keagungan yang teratas, wa anfa'a matjiratin, dan bermanfaat lagi juga menguntungkan. Maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan bahwa ilmu itu menempati yang mulia, yang martabat tinggi, agung, terus banyak keuntungan dan juga manfaatnya. Idbihi, di mana ilmu itu yutawassalu, kalau di versi kitab yang satu ya tawassalu, sama pakai sod in pakai sin. Kalau di versi ini pakai sin, yutawassalu. Kalau di versi ini yutawassalu. Izbihi, ada di mana ilmu itu yutawassalu ila tauhidi rabbil alamin, yaitu sampai atau menghubungkan kepada pentauhidan atau pengesaan Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi hakikat orang berilmu itu tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah. Wa ila tasdiqil anbiya'ihi, dan kepada membenarkan nabi-nabinya, wal mursalin, dan para rasul-rasul, sholawatullahi alaihim ajmain. Saral ulama'u khawasu ibadillah alladzina istiba'ahum. Adapun ulama yang
khos, ulama yang benar-benar yang khusus, yang mereka hamba Allah, alladzina orang-orang yang istiba'ahum ditempatkannya itu mereka para ulama ila ma'alimi dinihi kepada pengetahuan agamanya. Jadi ilmu diturunkan kepada untuk mentauhidan, kemudian kepada para nabinya, nabi meneruskan oleh para ulama yang khos, yang khusus untuk mengetahui pengetahuan ulama agamanya. Wahadahum ilaihi dan memberikan jalan hidayah pada mereka, para ulama ilaihi padanya. Ya kita bisa dapat ilmu begini karena jalan para ulama. Wa bimaziyatil fadli asarohum, dan berbagai banyak keutamaan asarohum ditempatkan pada mereka, dalam kurung ulama. Maksudnya banyak para ulama keutamaan daripada mereka memberikan pada ulama. Wastofahum dan mensucikan mereka, pilihan bagi mereka, terpilih bagi mereka. Gak sembarangan Allah kasih gelar ulama itu. Kalau gubernur melalui pilkada, presiden melalui pilpres, kalau ulama nggak ada jalan pemilihan ulama, nggak ada. Gelar tersebut adalah ma'alimi dinihi, karena pengetahuan agama. Udah gelarnya begitu. Ya maklum lah kalau kita baru gelar ustadz, baru bisa tahlil dibilang ustadz, ya nggak apa-apa juga. Tibang bisa ilahadoti al-fatihah, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan kalau terminologi kadang-kadang kan kalau di kita kan ada ustadz, kiai, ya kan, alim ulama, itu kan macam-macam. Itu hanya pengislahan bahasa saja. Ada ulama yang besar maunya dipanggil ustadz, ada. Ya. Wahum mereka itu warasatul anbiya, yaitu mereka itu adalah ahli waris Nabi. Atau yang diwarisi Nabi. Kita kadang-kadang mengartikan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Berarti kalau pewaris, berarti nabi yang diwarisi. Pewaris, jangan salah tuh bahasa loh, betul nggak? Pewaris para nabi, berarti yang siapa yang mau kayak gini deh, si Fulan, ya kan, pewaris, berarti kan dia yang punya warisan, diwariskan pada siapa? Kalau yang bagus ahli waris. Kita masih hidup, ahli waris bukan? Ente ahli waris nggak? Babai kan udah meninggal, berarti kan ahli waris. Nah, iya, tinggal garetin aja itu tanah, mau jual apa kagak, begitu. Yang salah. Kalau pewaris, lo gimana ceritanya? Wa khulafa'uhum dan penerus perjuangan mereka, khalifah. Maksudnya pondasi, bukan khilafah ya. Bukan, yang dimaksud adalah perjuangan, penerus pendahulu gitu. Wasadatul mursalin dan para pemimpin-pemimpin Rasul, tuan-tuan Rasul. Jadi selain Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa juga ulama itu ada termasuk daripada warasatul anbiya. Wa urafa'uhum dan dikenali oleh mereka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, summa awrasnal kitaba, kemudian kami warisi
mereka kami warisi dengan kitab alladzina stofaina yang kami pilih min ibadina dari hamba-hamba kami. Maksudnya kan terpilih itu. Faminhum zalimun li nafsi, maka dari mereka ada yang zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasidun, dan dari mereka ada yang muqtasid. Alladzina, yaitu orang-orang. Siapa muqtasid itu? Yaitu orang-orang sayyi'atuhum, yang keburukan mereka ma'al hasanati, bersama kebaikannya, sawaun, sama. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan daripada mereka ada yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini surah Al-Fatir ayat berapa ya? 32 salah, 31. Jadi begini, klasifikasi manusia menurut surat Al-Fatir ini dibagi 3. Ada orang yang zalimun li nafsi. Jadi nanti ketika ditimbang amalnya di akhirat, ada orang yang zalimun li nafsi. Siapa zalimun li nafsi? Mereka itu yang levelnya adalah banyakkan dosanya daripada kebaikannya. Yang kedua ada namanya siapa? Muqtasidun, tengah, pertengahan. Siapa? Keburukannya sama kebaikannya sama. Ini nanti tinggal bagaimana Allah memberikan maghfirah dan rahmatnya. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, berarti mereka adalah golongan yang belum lomba dalam kebaikan. Berarti mereka ini adalah amal kebaikannya lebih banyak, bahkan grade-nya lebih tinggi, keburukannya adalah sedikit. Nah, maka dikatakan wa kuntum ajwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul wa ashabus shimali ma ashabus wasabiqunas ulaika muqarrabun fi tin sullatum. Surah apa itu? Nah, surah apa? Dulu. Hah? Bukan. Al-Mutaffifin. Iza waqa'atil laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur. Nah, terus ke bawahnya itu. Awas Fadlu, udah hafal lupa lagi kamu. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya bil ilmi. Para ulama itu adalah yang mewarisi nabi-nabi bil ilmi, dengan ilmunya. Jadi Nabi mewarisi bukan barang pusaka, pedangnya, apanya lagi mewah, tidak. Nabi tidak mewarisi itu. Yang diwarisi apa? Ilmu. Wa yuhibbuhum ahlus sama, dan mereka itu, para ulama itu dicintai ahli langit. Makanya jadi ulama tuh, disukai ahli langit. Wa yastaghfiru lahum al-haitan, wa yastaghfiru lahum, dan pada memohon ampun pada ulama, al-haitan, ikan-ikan, fil bihari, di laut, ila yaumil qiyamah, sampai hari. Makanya banyak para ulama yang gagal makan ikan. Banyak para ulama, para wali yang tidak makan. Kenapa coba? Karena dia kagak tega. Bukan masalah selera hobi ya, kagak demen, atau dia vegetarian. Karena mereka itu tak tahu bahwasanya binatang laut atau ikan, hewan-hewan di laut itu adalah memberikan ampunan. Jadi kata dia, ya gue makan. Padahal dia adalah memohon ampun padaku, gitu. Kayak kalian kan nuntut ilmu nih, kita semua kan mewarisi ilmu, benar gak? Kali aja dari sini ada yang mewarisi ulama, amin. Ya kan, kita belum tahu kan gitu. Nah, kemudian para ikan-ikan itu tuh memohon ampun pada orang yang menuntut ilmu, atau yang yastaghfirulahum, memohon ampun pada mereka ulama-ulama itu.
yaitu yang menuntut ilmu atau yang paham di dalam masalah ilmu. Makanya mereka para wali tidak makan ikan. Sampai kapan? Ila yaumil kiamah. Masya Allah. Termasuk Syekh Nawawi Al-Jawi, yang ulama Nusantara kita, dia tidak makan ikan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, di situ bacanya apa? Coba baca yang jelas. Bud. Enggak, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Yang benar yang mana? Coba Jar, baca yang di situ yang diharokat. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Oke. Jadi innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Kenapa? Siapa yang jadi fa'il, siapa yang jadi maf'ul. Jangan terbalik, nanti Allah yang takut sama ulama. Kalau salah baca tuh. Masa di marfu. Di situ makanya ini karena redaksi yang kita coba tekstualkan itu. Nasnya innama kalimatul hasri, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah, yakhshallaha min ibadihil ulama'u, mereka adalah dari hamba-hambaku golongan ulama. Siapa? Ulama bukan kata yang ustadz itu ulama binatang juga ulama katanya. Siapa itu ustadz yang ngomong itu? Bukan. Ulama itu adalah orang yang takut pada Allah, ngawur aja. Binatang semua, bukan. Ulama juga lah, bagaimana ceritanya? Siapa ulama? Kalau kita balikan, siapa orang yang takut pada Allah? Ulama. Itu. Siapa ulama? Orang yang takut pada Allah. Udah begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi SAW, ya ba'asullahul khalqa. Allah Subhanahu wa taala mengutus makhluk, membangkitkan maksudnya. Maaf, ya ba'asu membangkitkan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Summa, kemudian yumayyizul ulama, dipisahin tuh ulama di hari kiamat. Fayaqulullah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul ulama, wahai para ulama, ini sesungguhnya aku. Siapa yang ngomong? Allah. Sesungguhnya aku, ini Allah, lam ado ilmi fikum, saya tidak meletakkan ilmuku pada kalian, illa kecuali li ilmi bikum, kecuali untuk ilmu pada kalian. Saya ini ngasih ilmu, kata Allah, saya ini sebenarnya ngasih ilmu sama kamu. Dan saya tidak meletakkan itu kecuali memang atas dasar saya mau kasih kalian ilmu. Walam ad'u fikum, dan tidaklah saya berikan pemberian itu ilmu pada kalian. Maksudnya gak semua orang bisa dikasih ilmu gitu loh. Aku udah kasih kalian nih ilmu. Karena kalian begitu, katanya, lam ad'u fikum liu'azibakum, untuk saya mengazab pada kalian. Jadi kata Allah, wahai ulama, sesungguhnya saya udah letakkan kamu ilmu pada kalian, ya kan, daripada ilmu-ilmu yang aku berikan pada kalian. Maka karenanya kalian itu walam ad'u fikum, karena dan tidaklah saya memberikan ad'u, pemberian itu pada kalian, maka sebab itu aku tidak mengazab padamu gitu. Karena kalian ulama, karena kalian menyebarkan ilmu, maka saya tidak mengazab pada kalian. Subhanallah. Intoliku, pergilah atau masuklah, ila jannati, ke surga. Nah, enak banget ya.
faqad ghafartu lakum, maka aku telah mengampuni bagi kalian. Maksudnya siapa kaliannya? Para ulama. Makanya sejelek-jeleknya ulama gitu, sejelek-jeleknya kiai, ustadz, ya ulama masih setidaknya dapat jaminan dari Allah. Ente kan nggak dapat jaminan. Ya namanya juga kiai, ulama juga pun manusia biasa gitu. Pasti banyak kesalahannya, makanya Allah ampuni. Ya ada saja kesalahan-kesalahan ustadz, kiai, ulama, ya nyeleweng, betul nggak? Ada di jalan yang dibenarkan agama, nah, ada saja gitu. Ya tapi walaupun bagaimana, dia adalah seorang yang diberikan ilmu oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Ala kulli hal, atas segala keadaan, sesuatu alladzi ja'ala, yang telah menjadikan itu surga. Yang menjadikan apa? Surga. Domirnya mustatir, ada yang dibuang. Maksudnya yang dimaksud menjadikan apa? Surga. Ada rojata, yaitu beberapa derajat. Hazon lil abidin. Di situ apa tulisannya? Hibzon ya. Nah, itu kesalahan. Yang dimaksud hazon. Hazon tuh, dan segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang menjadikan surga itu beberapa derajat, yang memberikan kabar gembira. Hazon lurus, keuntungan lil abidin, pada hamba-hamba abid, ahli ibadah. Wal qurbat lil arifin, dan kedekatan kepada ahli ma'rifah. Maksudnya kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani bahwa segala puji bagi Allah, surga itu milik siapa? Orang-orang yang ahli ibadah dan ahli ma'rifat. Wa kana qad iltamasa, minna ba'du tulabi an najma'alahu nushatun min zalikal kifayatul gina, dan telah berjalan dari kami sebagian pelajar penuntut ilmu, an najma'alahu, untuk mengumpulkan ini nushah, ini manuskrip, min zalika, daripada ini. Ini sepertinya tambahan dari mu'alik komentator. Di sini mungkin kita bisa lihat ada siapa. Jadi bukan kalam daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Min zalikal kifayatil gina, daripada kecukupan. Fajama'na lahu hadzal ijaz ala waffaqal muradihi liyakuna lahu, dan kami mengumpulkan ini yang ringkas, al-ijaz, ringkas, ala waffaqa muradihi, ke atas yang disepakati ke maknanya, liyakuna lahu wa ghairi wafian syafian, yang ini adalah menjadi bentuk obat atau penolong kitab ini. Wasamaituhu, dan dinamainya, saya menamainya ini kitab Sirrul Asrar bima yahtaju ilaihil abrar. Jadi ada dua versi, ada namanya Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar, ya kan, wa Madharul Anwar. Ada lagi satu lagi Sirrul Asrar bima yahtaju ilaihil abrar. Kalau di kitab yang satu lagi Sirrul Asrar wa Madharul Anwar bima yahtaju ilaihil abrar, artinya rahasia di balik rahasia, dan bersihnya dari cahaya itu, suci itu. Oke. Lianna, karena kami, kata Syekh Abdul Qadir, zakarna fihi, kami menyebutkan itu,
ma yatlubu ghaliban, karena yang dituntut kebiasaan orang itu gitu loh disebut fi syariati wa tariqati wal haqiqat, di dalam syariat wa tariqat wal haqiqat. Kenapa sih namanya syiur asrar fi ma yatajul abror? Karena yang dicari orang-orang apa? Syariat, tariqat, hakikat. Makanya dikatakan rahasia di dalam balik rahasia. Wa ja'alnahu mustamilan, dan kami menjadikan ini mencakup, terkumpul ala muqaddimatin, ke atas muqaddimah, pendahuluan. Wa arba'ati wa isrina faslan, dan ada 24 pasal. 24 pasal pembahasan. Kok bisa 24? Kenapa? Bi'adadin hurufin kalimatin, karena sesuai dengan hitungan huruf kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jadi 24, hitung aja. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 24. Hitungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24. Maka kenapa 2 pasal mengambil daripada la ilaha illallah? Tuh baru tahu sekarang. Jadi kitab Syiur Asrar ini 24 pasal diambil dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan diambil dari apa juga? Wa adada sa'atul laili, dan diambil daripada hitungan malam. Wa nahari, dan siang. Berapa saya semalam? 24 jam. Amal muqaddimatu, adapun pendahuluan, fafiha, maka di dalamnya menerangkan bayanun ibtida'ul khalqi, menerangkan tentang penciptaan makhluk, permulaan penciptaan. Nanti ada penjelasan itu. Seru sekali nanti ada. Wa amal fusul, dan adapun pasal-pasalnya apa sih yang dibahas? Fal awalu, yang pertama, fi bayanin ruju'il insan, di dalam menjelaskan kembalinya manusia ila watonil asli, kepada negerinya asal. Emangnya manusia ada negeri asalnya? Nanti kita akan bahas. Qoriban, stay tune di sini tetap. Biar kita bahas di sini. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wasani, yang kedua, fi bayanin raddatil insan, baliknya manusia ila asfali safilin, kepada ciptaan yang paling rendah, diletakkan di serendahnya. Wasalisu, yang ketiga, fi bayanin hawaniti, di dalam menjelaskan hawanitil arwah fil jasad, turunnya arwah-arwah di dalam jasad. Kok bisa arwah itu masuk ke dalam jasad? Allah menciptakan dulu bagaimana arwah. Apakah bareng arwah sama jasad? Nanti kita akan bahas. Warabi'u, dan yang keempat, fi bayanin al-ulum, menjelaskan di dalam ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu, bagaimana Allah menciptakan dan memberikan ilmu, transfer ilmu. Wal khamis, yang ke berapa? 5, fi bayanin at-taubatu wa talqin, di dalam menjelaskan tobat dan talqin. Ini bukan talqin orang tahlilan. Nanti ada penjelasan apa yang dimaksud talqin menurut tasawuf. Wasadi, sudah yang ke-6, fi bayanin ahli tasawuf, di dalam menjelaskan tentang orang-orang yang ahli tasawuf. Wasabi'u, yang ke-7, fi bayanil azkar, dalam menjelaskan zikir-zikir. Ada dijelaskan tuh zikir, bagaimana adabnya, cara-cara zikir, bagaimana al-wusul ilallah, sampai kepada Allah zikir-zikirnya. Wasaminu, yang ke-8, fi bayanin syara'itu zikri, di dalam menjelaskan syarat-syarat zikir. Ada syaratnya, enak aja main zikir-zikir, ada syaratnya. Watasyamu, yang ke berapa? 9, fi bayanin ru'yatullahi ta'ala, di dalam menerangkan melihat Allah ta'ala. Nanti dijelaskan, jangan dibayangin dulu, koslet lah jentar. Tenang. Wal asiru, yang ke berapa? 10, fi bayanin hajabu zulmaniyati wan nuraniyah, di dalam
tabir, hijab tabir, gelap dan tabirnya cahaya. Wal hadiya asyara, dan yang ke-11 fi bayanin as-sa'adati wasaqawat, di dalam menjelaskan tentang kebahagiaan dan penderitaan. Wasaniya asyara, yang ke-12 fi bayanil fuqara, menjelaskan tentang ahli fakir, orang-orang fakir. Wasalisu asyara, yang ke-13 fi bayanin thaharatus syariati wa thariqah, di dalam menjelaskan toharo menurut syariat dan menurut thariqah. Yang ke-14 fi bayanin sholatus syariat wa thariqah, menjelaskan sholat syariat dan sholat thariqah. Waduh, apalagi nih, ada sholat syariat, ada sholat thariqah, nanti kita akan jelaskan. Yang ke-15 fi bayanin toharatul ma'rifatin fi alami tajrid, di dalam mencucian makrifat di dalam alam tajrid. Apa tuh Ustadz? Nanti kita akan jelaskan. Yang ke-16 dan sampai ke-24 kita akan jelaskan, yaitu sampai pada pembahasan 24 fi bayanin al-khatimati wa ma taufiqi illa billahi ala tawakkaltu wa ilaihi unib. Sampai penjelasan tentang 23-nya itu di dalam waqiat, peristiwa fil manam, di dalam tidur, wasana, dan juga di dalam ngantuk. Bagaimana tuh nanti kita akan jelaskan. Ya, wasina itu ngantuk. Nanti kita akan bahas insyaallah pada penjelasan sesi kedua. Wallahu a'lam bishawab. Baru mulai.